Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah curahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di Masjid Nurul Huda untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Sholawat serta salam kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'ut tabi'in dan para ulama pengikut beliau. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, mari kita teruskan untuk pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Hari ini di bab 256 mengenai bab ghibah yang dibolehkan. Ini ada prolognya dulu sebelum hadisnya, jadi cukup panjang, saya bacakan dulu prolognya. Ketahuilah bahwa ghibah itu dibolehkan karena tujuan yang benar secara syar'i yang tak bisa diwujudkan kecuali dengannya. Sebabnya ada 6. Pertama, mengadukan kezoliman orang yang dizolimi oleh Pertama, mengadukan kezoliman. Orang yang dizolimi boleh mengadukan perbuatan pihak yang menzoliminya kepada penguasa, hakim dan orang lain yang berwenang atau mempunyai kekuasaan untuk mengambil haknya dari pihak yang menzaliminya. Misalnya dia berkata, si fulan telah menzalimi saya dengan melakukan begini atau begitu. Kedua, meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan pelaku maksiat ke jalan yang benar. Misalnya seseorang berkata kepada pihak yang diharapkan mampu melenyapkan kemungkaran, si fulan melakukan ini, maka cegahlah. Dan ucapan lain yang semakna yang maksudnya adalah berusaha menghilangkan kemungkaran. Bila maksudnya bukan itu, maka hukumnya adalah haram. Ketiga, meminta fatwa. Misalnya seseorang berkata kepada mufti, bapakku, saudaraku, suamiku, atau fulan menzolimiku dengan melakukan ini dan ini. Apakah dia memang boleh melakukannya? Apa solusi yang tepat bagiku untuk membebaskan diri darinya, mengambil hakku kembali dan menolak kezoliman? Dan ucapan lain yang semisalnya. Ini boleh karena adanya keperluan, walaupun yang lebih hati-hati dan lebih baik adalah dengan mengatakan, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki, seorang suami yang melakukan ini dan ini. Dengan ini tujuannya tersampaikan tanpa menyebutkan nama. Tetapi sekalipun demikian, menyebut nama tetap dibolehkan sebagaimana yang akan kami sebutkan dalam hadis Hindun. Insyaallah hadisnya nanti adalah hadis nomor 1543. Keempat, memperingatkan kaum muslimin dari keburukan dan menasihati mereka. Hal ini memiliki beberapa bentuk. Pertama, menceritakan kekurangan para rawi hadis dan para saksi. Ini boleh berdasarkan ijma kaum muslimin, bahkan wajib karena adanya keperluan. Yang kedua,
musyawarah saat hendak menjalin hubungan pernikahan dengan seseorang, kerjasama, menitipkan, melakukan transaksi dengannya atau selainnya, atau bertetangga dengannya. Pihak yang dimintai pendapat tidak boleh menyembunyikan keadaannya, tetapi dia harus menyebutkan keburukannya dengan memberi nasihat. Ketiga, bila seseorang melihat pelajar fikih sering mendatangi ahli bid'ah atau orang fasik untuk menimba ilmu darinya, dan dia khawatir pelajar fikih tersebut tertimpa bid'ahnya, maka dia patut menasihatinya dengan menjelaskan keadaannya dengan syarat tujuannya adalah nasihat. Perkara ini sering disalahartikan karena orang yang menyebutkan keadaannya bisa terdorong oleh rasa iri dan setan menyamarkan dan menampakkan kepadanya seolah-olah hal itu adalah nasihat. Maka hendaknya ini diperhatikan. Yang keempat, seseorang diserahi wewenang namun dia tidak menjalankannya sebagaimana mestinya. Bisa jadi karena dia memang tidak kompeten, atau dia fasik atau lalai, atau yang semisalnya. Maka hal ini wajib disampaikan kepada atasannya yang memiliki wewenang lebih luas agar dia melengsarkannya dan menggantikannya dengan orang yang lebih baik, atau agar atasannya mengetahui hal itu sehingga dia bisa mengambil tindakan terhadapnya yang sesuai dengan keadaannya dan tidak tertipu olehnya, serta berusaha mendorongnya untuk berlaku lurus atau menggantinya. Kemudian yang kelima, seseorang berbuat kefasikan atau bid'ah secara terbuka, seperti orang yang minum khamr secara terang-terangan, memaksa masyarakat memungli mereka, mengambil harta mereka secara zalim, dan melakukan hal-hal yang batil, maka boleh menyebut perbuatan yang dilakukannya secara terang-terangan. Namun haram menyebut aibnya yang lain kecuali bila ada sebab lain yang membolehkan menyebutkannya dari sebab-sebab yang telah kami jelaskan. Keenam, menyebut gelar seseorang. Bila seseorang dikenal dengan sebuah julukan seperti si rabun, si pincang, si tuli, si buta, si juling, dan lainnya, maka boleh menyebut mereka dengan julukan tersebut, namun haram memakai julukan tersebut bila maksudnya adalah menghina. Seandainya memungkinkan menyebutnya dengan sebutan lain, maka itu lebih utama. Inilah 6 sebab yang disebutkan oleh para ulama. Kebanyakan darinya telah disepakati dan dalil-dalilnya dari hadis-hadis yang sahih sudah sangat mahsyur. Di antaranya hadis nomor 1539 dari Aisyah radhiyallahu anhu, ana rajulan ta'zana ala nabi sallallahu wasallam faqala in zanu lahu bi'sa'ahu asyiyar, bahwa seorang laki-laki meminta izin untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, izinkanlah dia adalah seburuk-buruk anggota suku. Muttafaq alaih. Dari Al-Bukhari menjadikan hadis ini sebagai dalil dibolehkannya menggibah para pembuat kerusakan dan keraguan. Kemudian hadis nomor 1540 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'adunnu falana wa fulana
ya'rifani min dinina syai'a. Aku tidak yakin si fulan dan si fulan mengetahui sesuatu dari agama kita. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Demikian beberapa hadis yang dapat kami bacakan. Mohon maaf agak panjang karena ada pembukaannya yang harus dibacakan, sangat penting juga. Insya Allah besok dilanjutkan oleh jamaah yang lain. Mari kita tutup dengan membacakan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.